Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Dalam pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang namanya mata kuliah tafsir ayat manajemen. Apa itu manajemen? Di dalam manajemen itu mempunyai 4 komponen. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir namanya evaluasi. Nah, dalam kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang namanya etika manajemen Qur'ani. Pengertian etika manajemen Qur'ani adalah seperangkat nilai, prinsip, dan pedoman pengelolaan organisasi, lembaga, atau aktivitas yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Karena apa? Semuanya yang terkandung di dalam Al-Quran itu mempunyai ilmu-ilmu tentang manajemen. Etika manajemen Qur'ani adalah seperangkat nilai, prinsip, dan pedoman pengelolaan organisasi, lembaga, atau aktivitas yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Nah, sistem ini mengintegrasikan fungsi manajemen modern seperti perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian atau evaluasi dengan nilai-nilai moral spiritual untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Nah, kalimat tersebut berarti apa? Bahwa etika menjadi pedoman perilaku bagi pemimpin dan anggota organisasi dalam menjalankan setiap aktivitas organisasi. Mereka diharapkan melaksanakan tugas dengan baik, yang sangat profesional, membuat keputusan yang adil, dan berhubungan dengan orang lain dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Etika ini mengarahkan seorang pemimpin dan anggota organisasi untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai keislaman seperti namanya kejujuran, sidik, keadilan, adil, amanah, dapat dipercaya, tanggung jawab, dan musyawarah. Nah, sifat tersebut yang kita harus miliki, apalagi seorang pemimpin, seorang leader, itu harus mempunyai jiwa-jiwa yang sangat jujur, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan musyawarah. Karena apa? Nantinya di masa yang akan datang atau yaumil qiyamah akan dipertanggungjawabkan sebagai masa jabatannya. Terus selanjutnya itu ada dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan atau keberhasilan duniawi, tetapi juga memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu apa? Setiap proses perencanaan, setiap proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan harus dilandasi oleh nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam Al-Quran. Terus selanjutnya itu ada prinsip etika manajemen Qur'ani. Yang pertama kejujuran, yang kedua amanah, yang ketiga adil, yang keempat tanggung jawab, yang kelima musyawarah, dan yang terakhir profesionalisme dan ihsan. Nah, di dalam kejujuran itu menyampaikan informasi dengan benar dan transparan, menghindari penipuan dan manipulasi. Apalagi sekarang ini Pak, banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang kepada. Makanya Pak, setiap pemimpin atau anggotanya itu harus menyampaikan informasi dengan benar dan transparan kepada orang lain, supaya Pak tidak menimbulkan namanya hoax atau berita palsu. Apalagi data itu harus bersifat fakta. Jangan sampai ketika kita membuat riset, membuat penelitian,
itu bersifat opini. Terus yang kedua ada amanah, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran, tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Apalagi kita sebagai pemimpin itu jangan semena-mena kita jabatan paling tertinggi, lalu apa? Selayaknya sifatnya itu egois, tidak melihat pendapat orang lain, tidak berkomunikasi dengan bawahannya. Jangan seperti itu. Apalagi pemimpin itu adalah harus mempunyai yang namanya sifat amanah, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran. Makanya sifat yang paling mahal itu adalah jujur. Oh, kenapa Indonesia banyak sekali korupsi? Karena apa? Mereka tidak takut kepada Tuhan. Tuhan saja mereka tidak ditakuti, apalagi manusia. Makanya banyak sekali kasus korupsi di Indonesia karena mereka tidak memiliki namanya sifat jujur. Makanya kejujuran adalah sifat yang paling mahal. Terus adil, yang ketiga, memperlakukan semua pihak secara seimbang tanpa diskriminasi. Kita sesama manusia harus apa namanya, ada khairunas anfa'uhum linnas. Kita harus berbakti kepada sesama manusia. Kita harus berlaku adil sesama manusia. Jangan sampai kita menjadi pemimpin lalu apa? Kita tidak adil kepada bawahannya. Tapi kita adil terhadap teman yang sering kita curhati, yang sering kita dengarkan. Tapi apa? Kita harus adil sesama manusia. Terus mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan objektivitas. Dan yang keempat itu ada namanya tanggung jawab. Bertanggung jawab atau setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kita diberi mandat oleh ketua sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai wakil. Maka kita sebagai yang sudah dimandati itu harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Harus bertanggung jawab. Kenapa? Nantinya kita harus akan dihisab di masa yang akan datang. Makanya di dunia ini kita harus berhati-hati dalam mengambil sikap atau sifat. Terus menyadari bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Di dunia ini hanya bersifat sementara. Makanya pada dunia ini kita menabung amal kebaikan, bukan hanya sekedar kita foya-foya, kita mengambil kesenangan yang sangat banyak. Tetapi apa? Nanti di yaumil qiyamah kita akan dipertanggungjawabkan sifat-sifat kita, langkah-langkah kita. Terus yang kelima itu ada namanya musyawarah, menghargai pendapat orang lain atau pemasukan dari orang lain. Kita harus menghargai, apalagi di Indonesia itu bukan hanya sekedar umat Islam saja. Ada Hindu, ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen. Kita harus menghargai pendapatnya. Dan sampai kita di dunia ini, apalagi Indonesia, rata-rata orang Islam, apa sih Kristen, apa sih Hindu, kita jangan seperti itu. Tapi apa? Kita melihat saja Presiden Gus Dur itu dijuluki oleh Bapak pluralisme, Bapak toleransi. Makanya kita harus menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Kita harus didengarkan. Dan sampai kita pemimpin tidak mendengarkan pemasukan, kritikan, saran dari orang lain. Terus melibatkan pihak terkait dalam keputusan. Terus yang terakhir itu ada profesionalisme dan ihsan, menjelaskan pekerjaan dengan kualitas terbaik.
Terus selanjutnya itu dasar-dasar etika manajemen Qur'ani. Yang pertama adalah tauhid, keimanan kepada Allah. Kenapa yang paling pertama adalah tauhid? Karena tauhid itu menjadi landasan utama seluruh aktivitas manusia. Seorang manajer muslim harus menyadari bahwa semua pekerjaan merupakan bentuk ibadah kepada Gusti Allah, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Gusti Allah menciptakan manusia, Gusti Allah menciptakan jin hanya untuk supaya manusia bisa menyembah kepada Allah. Makanya sholat itu paling penting, apalagi sholat 5 waktu. Dulu 50 rakaat, 50 waktu sholat menjadi berapa? 5. Kanjeng Nabi Muhammad bolak-balik bertemu dengan Gusti Allah. Aslinya 50 menjadi 5 yang kita harus menjalankan setiap harinya dalam keadaan apapun, sakit, perjalanan jauh, kita harus mengingat menyembah kepada Gusti Allah. Karena apa? Itu adalah keimanan kepada Allah sebagai landasan tauhid. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa tujuan akhir setiap aktivitas manajemen adalah memperoleh keridhaan Allah. Makanya paling sulit itu adalah mencari ridhonya Gusti Allah. Kita niat sholat, kita niat sedekah, jangan sampai kita mengharapkan pahala, apalagi pujian dari orang lain, supaya dilihat alim, supaya dilihat baik. Tapi apa? Kita mencari pekerjaan, kita mencari suatu amal kebaikan, apalagi menyembah kepada Allah, kita harus yang paling utama adalah mencari keriduannya. Apabila Gusti Allah sudah ridho, pastinya Pak akan mendapatkan pahala. Terus yang kedua ada khalifah. Manusia diberi amanah sebagai pemimpin dan pengelola bumi. Gusti Allah itu sangat baik sekali terhadap manusia. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Siapa yang menjadi khalifah? Manusia. Gusti Allah sudah memberikan yang terbaik kepada manusia, tetapi kita sendirinya yang ada di bumi, yang manggon di bumi, kita merusaknya. Hutan-hutan dibakar, digundul, polusi udara semakin kritis, semakin meningkat buruk. Nah, kita yang merusaknya. Betul apa? Manusia itu di bumi adalah sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah manusia di bumi. Makanya pada dalam manajemen, konsep khalifah mengajarkan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara bijaksana. Kita di dunia, di Indonesia, di bumi harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara bijaksana. Jangan sampai kita merusak alam, kita merusak kualitas atau ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Jangan sampai begitu. Terus yang ketiga ada amanah. Setiap jabatan dan tanggung jawab adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran. Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Gusti Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ketika kita sudah diberi amanah, kita sudah diberi pesan oleh orang lain, maka apa? Kita harus menyampaikan apa yang diberikan amanahnya. Sungguh Gusti Allah yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya. Makanya kita harus memberikan, ketika sudah diberikan pesan amanah, maka kita harus menyampaikannya kembali kepada orang lain. Dan sampai kita dipendam amanahnya. Terus yang keempat itu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap anggota organisasi. Quran surah An-Nahl 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu dapat mengambil pelajaran, supaya kamu mengambil pelajaran. Makanya manusia itu harus namanya ada adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat. Kita di dunia harus saling membantu, gotong royong kepada orang lain, memberikan yang terbaik kepada fakir miskin. Kita harus tiru, apalagi kita punya pedoman. Kita punya nabi yang sangat spesial, itu Nabi Muhammad. Kita tiru sifat beliau, ada kejujuran, ada dapat dipercaya. Karena kita sebagai umatnya harus meniru sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, setelah kita tadi membahas tentang etika manajemen Qurani, mari kita bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang akan dipimpin oleh Kang Rizik, kelompok 2 yang akan dipimpin oleh Kang Khalid, dan kelompok 3 yang akan dipimpin oleh Kang Nuha. Pada kelompok pertama itu tentang pengambilan keputusan. Bagaimana seorang manajer menyikapi perbedaan antar departemen dengan menggunakan metode syuro atau musyawarah. Gimana tanggapannya kelompok 1? Menurut saya Pak, kalau dalam pandangan saya pribadi, apabila saya menjadi seorang manajer gitu, terus dihadapkan dengan situasi panas di departemen saya, maka sebagai orang yang sudah mempelajari ilmu etika manajemen itu kan ya lebih baik kita mempraktikkan ya ilmu yang kita dapat. Nah, ilmu itu tuh yang pertama adalah hal paling dasar, itu kita tidak memihak satu pihak. Jadi di situ kita manajer itu sebagai orang ketiga atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu ada 3 peran juga. Yang pertama peran mediator, terus konsiliator, dan juga fasilitator. Yang pertama mediator itu pihak ketiga yang mana kita tuh cuma memfasilitasi, terus ya udah dengerin aja dua pihak tersebut mau menceritakan sisinya mereka. Terus yang kedua tuh konsiliator, tentang pihak ketiga yang mana lebih aktif untuk memberikan saran dan juga masukan. Lalu yang ketiga itu fasilitator, tugasnya sama aja kayak mediator, cuman bedanya ini tuh di forum yang lebih besar atau di forum musyawarah. Oke, kita lanjut pada kelompok kedua. Pada kelompok kedua
itu tentang manajemen sumber daya manusia, menerapkan sifat keadilan, asas keadilan dengan memberikan hak karyawan seperti tepat waktu dalam menerima gaji dan sesuai kesepakatan. Itu gimana tanggapannya? Memperlakukan semua karyawan secara sama berdasarkan aturan yang jelas, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya dalam hal gaji, ada hadis lain, menunda-nunda pembayaran gaji orang lain oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Jadi tidak, dalam perspektif Islam tidak dianjurkan atau ada larangan penundaan gaji. Dan yang kedua, nominal dan sesuai kesepakatan dalam soal gaji. Asas keadilan dalam Islam menuntut adanya kejelasan yang transparan sejak awal sebelum pekerjaan dimulai. Jadi sebelum pekerjaan sudah ada kesepakatan di A bagian ini berapa gajinya, tidak ada untuk tidak ada penyimpangan atau ketidakadilan. Dan yang terakhir, beban kerja yang manusiawi. Keadilan dalam Islam juga mencakup keseimbangan antara upah yang diberikan dengan beban kerja yang ditugaskan. Perusahaan tidak boleh mengeksploitasi pekerjaan dengan memberikan beban di luar batas kemampuannya demi mengejar keuntungan semata. Selanjutnya itu pada kelompok 3 membahas tentang tanggung jawab sosial. Perusahaan atau PT tidak hanya berorientasi pada laba atau profit, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Itu gimana tanggapannya? Menurut saya dalam perspektif Islam itu perusahaan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan profit atau keuntungan hanya untuk sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang menjelaskan bahwa manusia harus mencari kebahagiaan akhirat melalui karunia. Contoh, kamu dikasih perusahaan, kamu dikasih duit. Kita harus mencari kebahagiaan melalui karunia. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sebagai memberikan kesejahteraan yang layak kepada karyawan, membantu masyarakat melalui program sosial, menjaga kelestarian lingkungan. Utamanya pada profit itu adalah seimbang antara dunia dengan akhirat. Boleh cari profit, tetapi jangan lupa kita tujuannya kepada akhirat. Apa sih profit? Wasilah. Apalagi? Keuntungan, kelebihan, itu adalah profit. Itulah sekilas tentang etika manajemen Qurani yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga kita bisa juga memberikan yang terbaik kepada sesama manusia. Jangan sampai kita mempunyai rasa sifat sombong, putus asa. Di dunia ini bukan tepatnya kita putus asa, tapi apa? Tekad kita, semangat kita harus jalan. Prinsip Bapak sendiri adalah apa? Bertahap dan berjalan. Semuanya butuh proses dan semuanya apa? Butuh saling jalan. Apabila kita diam, tidak berjalan, maka akan sulit kita namanya meraih kesuksesan. Baik, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.